Giornata ke-7 atau pekan ke-7 Serie A musim 2022-2023 ini adalah hari paling bersejarah. Total keempat raksasa Serie A yaitu AC Milan, Inter Milan, Juventus, dan AS Roma sama-sama menelan kekalahan di hari yang sama. Terakhir kali keempat tim tersebut kalah di hari yang sama terjadi pada 13 Februari 1955 silam. Lantas, terdapat sejumlah catatan menarik di balik kekalahan keempat raksasa Serie A tersebut, atau tepatnya di Giornata ke-7 Liga Italia musim 2022-2023. Kami pun telah merangkumnya sebagai berikut. Terpental dari 4 besar. Inter menjadi tim pertama yang menelan kekalahan di pekan ke-7 Serie A. Nerazzurri harus takluk 3-1 dari Udinese di Friuli pada Minggu 18 September 2022. Kekalahan yang diderita Inter atas Udinese di pekan ke-7 menjadi kekalahan ketiga Inter dari 7 laga pertama di Liga Italia musim ini. Sebelumnya Inter mengalami hal serupa pada tahun 1998, 1999, 2000, 2001, dan 2011-2012 yang membuat Nerazzurri gagal finish 4 besar di akhir klasemen. Tambah rekor buruk di San Siro. Tampil di San Siro pada Giornata ke-7 sepertinya menjadi mimpi buruk bagi AC Milan. Rossoneri akhirnya mencicipi kekalahan perdana mereka musim ini di pentas Serie A ketika menjamu Napoli. Il Partenopei sukses membungkam tuan rumah dengan skor tipis 1-2. Pada laga tersebut Napoli unggul terlebih dahulu melalui sepakan 12 pas Metropolitano hingga berhasil disamakan oleh Olivier Giroud. Tak tinggal diam, Il Partenopei pun memasukkan Giovanni Simone untuk menggantikan Giacomo Raspadori. Alhasil, Simone mampu menjadi pembeda di laga tersebut. Golnya ke gawang AC Milan berhasil membuat Napoli unggul 1-2 hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan hasil tersebut Napoli berhasil menjadi kapolista sementara di Serie A dengan raihan 17 poin dari 7 laga. Hal tersebut semakin memperpanjang rekor buruk AC Milan ketika berjumpa Napoli di San Siro. Dari 4 laga terakhir Milan di San Siro kala bertemu Napoli, AC Milan hanya mampu meraih 1 kali imbang dan menelan 3 kali kekalahan. Roma sial terus. AS Roma sepertinya selalu mendapat nasib sial secara beruntun ketika berjumpa Atalanta di pekan ke-7 Serie A musim ini. AS Roma yang sedang dalam kondisi cukup bagus karena mereka berhasil meraih kemenangan di 2 laga sebelumnya. Serigala ibu kota yang bertindak sebagai tuan rumah harus menerima kekalahan atas tamunya Atalanta dengan skor tipis 0-1. Kesialan Roma pun sebenarnya telah terjadi sebelum laga tersebut dimulai. Paulo Dybala yang selalu mencetak gol di 2 laga terakhir dan sedang berada dalam kondisi terbaiknya, justru diterpa cedera ketika menjelang kick-off melawan Atalanta. Tak hanya itu, nasib sial AS Roma pun kembali berlanjut ketika sang arsitek Jose Mourinho diganjar kartu merah di menit ke-55. Mourinho pun di pinggir lapangan terlihat sangat kesal hingga mencoba masuk ke lapangan untuk protes karena dirasa mereka layak mendapat penalti ketika Nicolo Zaniolo mengklaim dilanggar Calciopoli di area terlarang. Debut manis Palladino. Kejutan pertama datang dari laga yang mempertemukan antara AC Monza dengan Juventus. Sinyalnya tua yang kini menjadi pemegang rekor peraih Scudetto terbanyak berhasil dipermalukan tim promosi yang baru sekali merasakan kerasnya Serie A, AC Monza. Juventus secara mengejutkan kalah dari klub pendatang baru tersebut dengan skor tipis 1-0. Monza yang belum pernah menang sejak promosi ke Serie A di musim 2022-2023 ini menjadikan Juventus sebagai korban pertama mereka. Yang lebih memalukan lagi, Juve juga menjadi tim pertama yang tidak bisa menjebol gawang Monza hingga saat ini. Sebelum menghadapi Juventus, Monza terdampar di dasar klasemen Serie A. Mereka hanya mampu meraih 1 kali hasil imbang dan menelan 5 kali kekalahan. Gawang Monza selalu kebobolan di 6 laga awal. Di samping itu, Monza juga baru saja berganti pelatih. Mereka kini ditangani mantan pemain Juventus, Rafael Palladino. Pria Italia itu menjalani debut yang manis sebagai pelatih kepala Biancorossi kala melawan Bianconeri. Hebatnya lagi, Palladino langsung meraih kemenangan saat melawan mantan timnya itu. Alhasil, dengan hasil yang didapat keempat klub tersebut, mereka harus keluar dari 4 besar klasemen sementara Liga Italia.
Saat ini Napoli memimpin klasemen dengan 17 poin, unggul selisih gol saja dari Atalanta. Lalu Udinese menempati urutan ketiga dengan raihan 16 poin. Menyusul kemudian Lazio di urutan keempat dengan koleksi 14 angka. Milan, Roma, Inter, dan Juventus menyusul di urutan 5 hingga 8. Sementara itu, dengan kekalahan yang diderita oleh 4 tim raksasa Liga Italia tersebut di pekan ke-7, merupakan pertama kalinya sejak terjadi pada 3 Februari 1955, ketika AC Milan, Inter, Juventus, dan Roma menelan kekalahan di satu hari yang sama. Lantas, mampukah keempat raksasa tersebut bangkit di pertandingan selanjutnya?